Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang krisis dan bencana lingkungan hidup global guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup dosen pengampu Bapak Dr. Ali Murtado MSI. Sebelumnya, perlu kita ketahui apa sih itu krisis dan bencana lingkungan hidup global. Jadi, menurut Alfred Diamond, ia menganalisis krisis dan bencana lingkungan hidup itu ialah kegagalan pengelolaan lingkungan dan meningkatnya masalah kesehatan lingkungan merupakan akibat dari lemahnya manusia dalam mencermati fenomena alam, dalam memfasilitasi manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, sehingga tak terhindarkan lagi bencana-bencana alam yang terjadi di dunia ini. Krisis lingkungan telah disadari sebagai problem terbesar abad ini. Hal ini disebabkan karena pencemaran lingkungan yang termasuk isu global yang dampaknya menimpa penghuni dunia masa kini dan generasi mendatang. Krisis lingkungan hidup global dan bencana lingkungan hidup adalah dua istilah yang terkait dengan permasalahan yang sangat kompleks dan berdampak pada keseluruhan kehidupan manusia dan planet bumi. Krisis dan bencana lingkungan hidup global dapat disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia. Di sini kita akan membahasnya. Banjir adalah salah satu bencana alam yang paling merusak dan seringkali mempengaruhi banyak daerah di seluruh dunia. Penyebab banjir dapat berasal dari faktor alam, seperti hujan lebat, banjir kiriman, sedimentasi, tsunami, dan faktor topografi. Banjir dapat memiliki dampak yang sangat luas pada manusia, lingkungan, dan ekonomi. Dampak banjir dapat berupa kerugian ekonomi, kesulitan air bersih, masalah kesehatan, korban jiwa, dan melumpuhkan aktivitas. Banjir juga dapat merusak ekosistem sungai dan daerah pesisir, serta menyebabkan krisis air bersih. Contoh selanjutnya yaitu ada gempa bumi. Gempa bumi dapat menimbulkan kerusakan yang signifikan pada struktur bangunan, infrastruktur, dan lingkungan hidup. Kerusakan struktural dapat berupa runtuhnya bangunan, jembatan, dan infrastruktur lainnya, yang dapat menyebabkan korban jiwa dan cedera serius. Gempa bumi juga dapat menyebabkan kerugian material dan ekonomi, serta dampak sosial yang signifikan seperti peningkatan migrasi, kerugian usaha, dan hilangnya mata pencarian masyarakat. Contoh kerusakan alam selanjutnya yaitu gunung meletus. Dampak negatif dari gunung meletus dapat berupa guguran lava pijar yang berasal dari aliran lava atau kubah lava. Kerusakan lingkungan akibat proses alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, banjir, badai, angin topan, kemarau panjang, dan tsunami dapat mempengaruhi lingkungan di sekitarnya. Bentuk kerusakan lingkungan yang dapat diakibatkan oleh meletusnya gunung berapi antara lain hujan abu, awan panas, dan lahar. Selanjutnya yaitu kerusakan alam akibat ulah manusia seperti membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan berbagai masalah lingkungan dan kesehatan masyarakat. Membuang sampah sembarangan memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan. Sampah yang tercecer di jalan, sungai, atau lahan terbuka dapat menciptakan pemandangan yang tidak indah tentunya, merusak ekosistem, serta mengganggu kehidupan flora dan fauna. Dampak lainnya adalah dapat menyebabkan kerusakan atau cedera fisik, mempermudah penyebaran penyakit, mencemari lingkungan, dan mempengaruhi dan membunuh satwa liar. Dampak membuang sampah sembarangan bukanlah hal yang bisa disepelekan, karena sampah yang bertebaran inilah banjir bisa terjadi. Kehidupan hewan terganggu dan kesehatan manusia terancam. Selanjutnya yaitu limbah industri. Limbah industri dapat memiliki dampak negatif signifikan terhadap lingkungan hidup. Dalam beberapa kasus, limbah industri dapat mencemari badan air dan membahayakan kehidupan laut, sungai, dan sekitarnya. Limbah industri yang akan dibuang dapat berupa bahan kimia, bahan radioaktif, logam berat, air tercemar, gas, atau bahan berbahaya lainnya yang dapat mencemari sungai dan air laut. Limbah cair industri paling sering menimbulkan masalah lingkungan seperti kematian ikan, keracunan pada manusia dan ternak, kematian plankton, akumulasi dalam daging ikan dan moluska, terutama bila limbah cair tersebut mengandung zat racun. Dalam beberapa kasus, limbah industri dapat mengeluarkan penyakit kolera, radang usus, dan penyakit lainnya. Oleh karena itu, penting untuk mengelola limbah industri dengan baik dan serius oleh pemerintah, daerah di mana wilayahnya terdapat industri. Contoh kerusakan alam karena ulah manusia selanjutnya adalah penebangan hutan secara liar.
Penebangan hutan secara liar memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan dan kehidupan makhluk hidup. Salah satu contoh dampak buruknya adalah banjir dan tanah longsor yang disebabkan oleh hilangnya fungsi hutan sebagai penyerap air hujan dan penjaga keseimbangan alam. Penebangan liar juga mengakibatkan hilangnya kesuburan tanah, turunnya tingkat kesuburan tanah, dan menghilangnya nutrisi yang ada di dalam tanah. Selain itu, penebangan liar juga menghilangkan produk hutan, seperti hasil getah atau buah pohon, yang jelas merugikan ekonomi warga di sekitar hutan. Penebangan liar juga memiliki dampak pada keanekaragaman hayati di hutan, seperti kehilangan tempat tinggal bagi sejumlah makhluk hidup seperti flora dan fauna. Akibat penebangan liar, hutan menjadi gundul, lingkungan menjadi semakin gersang, panas, dan kehilangan pasokan oksigen. Dampak lainnya adalah tanah menjadi tidak subur dan mengakibatkan banjir di setiap tahunnya jika turun hujan. Penanggulangan krisis lingkungan hidup memerlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi krisis lingkungan hidup. Yang pertama yaitu mengurangi pemakaian barang yang tidak berguna. Mengurangi pemakaian barang yang tidak berguna dapat membantu mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang kedua yaitu memakai ulang barang yang masih bisa digunakan. Memakai ulang barang yang masih bisa digunakan dapat membantu mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang ketiga, yaitu mendaur ulang barang. Mendaur ulang barang dapat membantu mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang keempat, yaitu menanam kembali hutan yang gundul atau reboisasi. Menanam kembali hutan yang gundul atau reboisasi dapat membantu mengurangi emisi karbon, mengurangi dampak perubahan iklim, dan mengurangi kerusakan ekosistem. Yang kelima yaitu mengatur sistem pemungutan limbah industri. Mengatur sistem pemungutan limbah industri dapat membantu mengurangi pencemaran lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang keenam yaitu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dapat membantu mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang ketujuh yaitu menghemat penggunaan air. Menghemat penggunaan air dapat membantu mengurangi konsumsi air dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang ketujuh yaitu menggunakan produk-produk ramah lingkungan. Mendukung produk-produk ramah lingkungan dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mengurangi konsumsi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Yang kedelapan yaitu mengutamakan energi terbarukan. Mengutamakan energi terbarukan dapat membantu mengurangi emisi karbon, mengurangi dampak perubahan iklim, dan mengurangi kerusakan alam. Yang kesembilan yaitu turut serta dalam kegiatan pembersihan lingkungan sekitar. Turut serta dalam kegiatan pembersihan lingkungan sekitar dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mengurangi kerusakan ekosistem. Yang ke-10, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dapat membantu mengurangi emisi karbon, mengurangi dampak perubahan iklim, dan mengurangi kerusakan ekosistem. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, kita dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mengurangi kerusakan ekosistem. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.